Waalaikumsalam. Apa kabar Pak siang ini? Alhamdulillah, Tuhan sehat-sehat. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kebetulan saya punya tugas dari guru penggerak yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, di mana saya diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah atau pemimpin dari sekolah tersebut ya Pak. Ya, untuk menghabiskan waktu saya ingin bertanya kepada Bapak yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau moral Pak? Dilema etika kan? Juga moral. Dilema etika kan diperhadapkan pada masalah benar tak benar. Dilema moral ya, bisa diperhadapkan berat salah gampang itu. Yang biasa berat itu adalah dilema etika. Jadi yang pertama kita lakukan dulu terhadap kasus-kasus yang ada itu ya, kita kenal dulu masalahnya apa. Jadi kita persiapkan melihat masalah itu apa, kemudian dilihat pihak-pihak yang terlibat apa masalahnya apa, dan dilihat soalnya. Kalau itu menyangkut persoalan dilema etika, tentunya kita harus mengedepankan kebijaksanaan, karena maksudnya semua pihak merasa ada sisi benarnya. Tetapi kalau ada kasus yang terkait dengan dilema moral, maka tentu kita harus masuk pada prinsip peraturan dan tata tertib yang ada. Kita lihat persoalan itu apakah yang mana pihak yang kedudukannya posisinya salah atau kurang, yang mana pihak posisinya benar. Tapi semuanya orientasinya kepada kebajikan bersama. Nah, itu. Terus yang pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak? Sama-sama benar. Iya. Jadi kalau ketika kita menghadapi masalah yang orientasinya itu adalah semuanya benar, ya tentu kebijaksanaanlah kita di sekolah yang untuk menerapkan dan mengambil keputusan. Tapi sebelumnya tentu diawali dengan identifikasi, kita kenali masalahnya apa, latar belakangnya bagaimana, siapa-siapa yang terlibat, dan apa sasarannya. Nah, itulah yang membuat kita harus bijaksana menetapkan keputusan nanti di sana itu kalau ada di dalam pelaksanaannya ada pertemuan seperti itu benar-benar. Yang penting orientasinya ke sekolah dan siswa. Nah, itu banget. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam kaitannya Pak, pemecahan dari dilema itu. pemecahan dilema ya, kembali ke hal tadi. Setiap masalah itu pertama harus dikenali dulu apa masalahnya, apa penyebabnya, kemudian duduk bersama mengidentifikasi hal-hal yang itu, merumuskan, kemudian ditemukan solusi. Setelah kita temukan solusi, baru kita bijaksana lagi untuk menilai apakah solusi yang kita ini pilih ini, ya kita putuskan ini dapat diterima oleh semua pihak yang kebetulan terlibat dalam persoalan itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk Bapak? Tantangan dalam pengambilan keputusan. Iya. Ketika suatu persoalan itu dihadapkan pada unsur kebijakan, perasaan kasihan, di satu sisi ada juga masalah yang berkaitan dengan aturan. Nah, di sini ada masalahnya. Yang kedua, terkadang itu dalam mengidentifikasi masalah kita kadang diperhadapkan pada fakta yang berbeda dengan laporan yang masuk. Oleh karena itu kita perlu jeli-jeli melihat dulu persoalannya, sehingga kita betul-betul bisa menerapkan aturan yang keputusan yang tepat di antara kita semua. Nah, itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sudah efektif dalam mengambil keputusan itu Pak? Ya, ketika kita duduk bersama membicarakan persoalan yang dihadapi, semua akan jujur untuk mengatakan duduk persoalannya dengan benarnya, maka saya yakin semua akan efektif. Walaupun tidak semua harus dipuaskan, namun memang tidak sulit untuk dipuaskan semua. Iya, kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus itu Pak? Iya, jadwal tergantung dari kasusnya dan kejadiannya.
Tapi intinya kita di sekolah ini sejak dulu menerapkan bahwa setiap persoalan itu kalau sedang mungkin diselesaikan di tempat, diselesaikan pada saat itu juga supaya tidak berlarut-larut dan menimbulkan bias keluar. Yang kedua, duduk bersama dengan semua pihak. Jadi jadwalnya tidak ada sebenarnya, tergantung dari situasi dan kondisi sehingga kita bisa selesaikan. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah untuk membantu Bapak yang sedang itu lakukan? Mempermudah? Iya. Maksudnya yang terlibat? Iya, adakah? Saya kira kita punya tim manajemen sekolah ya. Jadi setiap hal pengambilan keputusan itu kita semua terlibat, utamanya tim manajerial kita di sekolah. Ada unsur kepala sekolah, ada unsur wakasek sesuai dengan bidang masing-masing. Bahkan kalau perlu terlibat juga unsur perwakilan masyarakat, dalam hal ini orang tua atau komite, sehingga mereka semua yang berjasa dalam mempengaruhi sehingga kita objektif dalam mengambil keputusan dan bisa diterima semua pihak. Saya kira itu. Ya Pak, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman? Dari semua hal yang pernah dialami, artinya kadang kita berada pada posisi dua yang sama kuat antara kebijakan dan aturan. Semakin kita mendapatkan berbagai macam kasus dan menyelesaikannya dengan baik, maka semakin mengantar kita pada kebijaksanaan. Artinya persoalan tidak selalu dilihat dari segi hukum, aturan, kadang kita harus bijaksana. Jadi semakin bijaksana lah kita setelah melewati proses-proses ini. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak atas waktu Bapak. Ya. Oke deh. Semoga Pak nanti pertemuan selanjutnya bisa lagi Pak sering-sering kepada Bapak. Iya, oke. Oke, Pak. Oke. Sampai